Bab 946, Spekulasi tentang garis keturunan Dodi yang terganggu. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang, keturunan yang tidak layak, Xiaoyan. Temui para leluhur, sudut mata Xiaoyan sedikit basah, menatap sosok kurus di depannya, dia langsung memberinya etiket tingkat tertinggi di antara klan Xiao. Xiaoyan. Aku ingat bahwa kamu adalah keturunan klan Xiao yang diciptakan olehku di makam surga. Xiao Xuan baru saja bangun, ingatannya belum sepenuhnya pulih, tetapi dia masih memiliki beberapa kesan tentang Xiaoyan. Bagi seorang yang kuat seperti Xiao Xuan, jejak tanda kehidupan itu secara alami merupakan catatan pengalaman hidupnya, jadi dia tidak asing dengan Xiaoyan. Itu juniornya, Xiaoyan berkata sambil tersenyum tipis setelah mendengar ini. Tidak buruk, tidak buruk. Ini adalah keberuntungan keluarga Xiaoku bahwa keluarga Xiaoku memiliki keturunan sepertimu. Xiao Xuan juga tersenyum. Ini adalah asal Ki Kaisar. Xiao Xuan baru saja dibangkitkan, dan tiba-tiba meraih telapak tangannya di udara, dan energi tak terlihat langsung muncul. Xiao Xuan sangat terkejut saat ini. Bagaimana mungkin ada begitu banyak origin Ki Kaisar, yang hampir punah di benua Doqi di masa lalu? Apa? Kekuatanku sepertinya tidak sebanding dengan Dou Sheng. Doudi. Saat berikutnya, Xiao Xuancai dengan hati-hati merasakan kekuatan tirani di tubuhnya, lalu berkata dengan ekspresi agak terkejut. Apakah Doudi bintang 6 berada di tahap akhir? Xiao Yan merasakan kekuatan Xiao Xuan saat ini dan tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, apakah itu darah binatang 5 elemen atau tulang kaisar, nilainya jauh melampaui hal-hal biasa, dan dengan Raja Naga Emas dan Ibu dari Pohon Bodi Peri, kekuatan jiwa Xiao Xuan juga melangkah ke alam kaisar. Tubuh Mingjiao telah mencapai kekuatan Kaisar Dou bintang 6 sebelum kematiannya, jadi tidak terlalu mengejutkan bahwa kekuatan Xiao Xuan kini telah mencapai mendiang Kaisar Dou bintang 6. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Hehe, para leluhur tidak perlu panik, kita tidak berada di benua Doqi sekarang. Xiao Yan tersenyum perlahan. Tidak di benua Doqi. Xiao Xuan mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, beberapa kelainan ditemukan di ruang sekitarnya. Kita dulu memiliki benua Doqi, yang sebenarnya merupakan bidang yang lebih rendah. Tempat ini disebut benua Doudi. Xiao Yan menjelaskan, benua Doudi, mungkinkah itu tempat leluhurku dari klan Xiao naik? Xiao Xuan mendengar kata-kata itu, pupil matanya menyusut rapat, seolah memikirkan sesuatu. Tidak buruk, kata Xiao Yan, tetapi dia sangat gembira, tampaknya leluhur Xiao Xuan benar-benar mengetahui sesuatu. Tapi kenapa aku tidak merasakan darah klan Xiao kita? Xiao Xuan merasakannya dengan saksama dan menemukan bahwa dia tidak merasakan aura keluarganya di benua Doudi ini. Leluhur, ketika aku datang ke benua Doudi, aku tidak pernah menemukan anggota klan Xiao, dan melihat penampilan saat ini, sepertinya klan Xiao kita tidak dikenal di benua Doudi. Menurut dugaan generasi muda, ini seharusnya terkait dengan gangguan tiba-tiba darah keluarga Xiao kita, Doudi. Xiao Yan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ya, aku tahu pertanyaanmu. Namun, mengenai garis keturunan Kaisar Dou, aku juga menganggapnya aneh saat itu. 8 klan kuno kita, karena pada zaman dahulu, ada leluhur yang menerobos Kaisar Dou, dan kemudian meninggalkan benua Doqi, meninggalkan garis keturunan Kaisar Dou sekarang. Garis keturunan Kaisar Dou memungkinkan kita generasi muda untuk mempercepat laju kultivasi, dan berdasarkan garis keturunan Kaisar Dou, klan Xiao kita berada di peringkat pertama di antara 8 klan kuno. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Ketika aku mengambil alih posisi kepala keluarga klan Xiao, tiba-tiba aku merasakan perubahan yang sangat samar pada garis keturunan Kaisar Dou di tubuhku. Perubahan semacam itu tampaknya membuat garis keturunan Kaisar Dou perlahan-lahan kehilangan pengaruhnya. Tepat ketika aku mengetahui hal ini, seluruh keluarga terkejut, dan bukan hanya aku, hal semacam ini terjadi pada seluruh ras. Kami berpikir keras dan tidak dapat mengetahui apa yang terjadi. Namun, dengan jatuhnya garis keturunan Kaisar Dou, kekuatan hampir semua anggota senior keluarga Xiao kami mengalami kemunduran. Dan pada saat itu, waktuku sudah berada di puncak Dou Sheng bintang 9, tetapi aku tidak dapat mengambil langkah terakhir. Jika kamu ingin mengaktifkan kembali garis keturunan Doudi, hanya Doudi yang kuat yang dapat muncul di kota ini.
Itulah sebabnya aku dapat menggunakan kekuatan seluruh keluarga untuk membantuku mengatasi malapetaka, meskipun pada akhirnya aku gagal. Xiao Xuan mengatakan banyak hal dalam satu tarikan napas. Tiba-tiba turun. Xiao Yan tahu sebagian besar dari apa yang dikatakan Xiao Xuan tentang Xiao Xuan, tetapi bagaimana garis keturunan Kaisar Dou bisa tiba-tiba turun. 8 klan kuno di benua Douqi semuanya memiliki darah Kaisar Dou. Ini jelas bukan akal sehat. Leluhur, bagaimana garis keturunan Kaisar Dou dari klan Xiao kita tiba-tiba turun? Apakah itu? Xiao Yan masih memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan keras. Dari beberapa buku kuno di klan, sepertinya aku tahu bahwa hanya ada 2 kemungkinan untuk jatuhnya garis keturunan Kaisar Dou. Kata Xiao Xuan. 2 kemungkinan, kata Xiao Yan. Salah satunya adalah leluhur keluarga Xiao kita yang dipromosikan ke benua Dou di semuanya gugur. Pupil mata Xiao Xuan berkedip dengan sedikit keraguan, tetapi dia tetap berkata, jika semua Kaisar Dou yang kuat gugur, maka garis keturunan Kaisar Dou akan dibenarkan, tetapi menurutku itu tidak mungkin. Klan Xiao kita tidak hanya terkenal di benua Douqi, tetapi bahkan di benua Doudi dan bahkan dunia 1000 besar, reputasi klan Xiao cukup besar. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu mungkin jenis lain. Gelombang Xiao Xuan menatap Xiao Yan, jelas memikirkan hal yang sama dengan Xiao Yan. Apalagi, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Segel, Xiao Xuan berkata dengan acuh tak acuh. Segel, Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan langsung berpikir. Ya, itu segel, karena darah Doudi dari keluarga Xiao kita tidak jatuh dalam sekejap, tetapi terus melemah. Garis keturunan Kaisar Dou dapat membantu klan kita untuk berkultivasi lebih baik, tetapi sejak garis keturunan Kaisar Dou mulai muncul di tengah, kecepatan kultivasi klan telah melambat, dan baru pada akhirnya terjadi kemunduran kekuatan. Sudah ada beberapa tahun dalam waktu ini, jadi menurut perkiraanku, pembangkit tenaga listrik dari keluarga Xiao kita yang telah dipromosikan ke Doudi seharusnya telah disegel, dan segel semacam itu bukan hanya segel kekuatan, tetapi juga segel kekuatan. Garis keturunan juga tersegel, jadi garis keturunan Kaisar Dou di tubuh kita tiba-tiba jatuh. Xiao Xuan berpikir sejenak dan berkata, jika kamu berkata begitu, aku khawatir penjelasan ini lebih masuk akal. Xiao Yan setuju dengan itu. Hei, leluhurmu cukup cakap, dan kamu samar-samar bisa tahu tentang hal-hal ini. Pada saat ini, Raja Naga Emas yang selama ini diam tiba-tiba mengeluarkan suara. Dan dengan suara bayangan virtual Raja Naga Emas, seluruh tubuh Xiao Xuan terkejut, dan tekanan kuat langsung meresap dari tubuh Raja Naga Emas. Orang tua ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Ini adalah pikiran pertama Xiao Xuan ketika dia melihat Raja Naga Emas. Leluhur, jangan takut, ini pamanku, Raja Naga Emas. Xiao Yan menjelaskan sambil tersenyum ketika dia melihat Raja Naga Emas tiba-tiba berbicara. Xiao Xuan mendengar kata-kata itu, mengangguk sedikit, dan dapat melihat bahwa Xiao Yan memiliki hubungan yang baik dengan lelaki tua ini. Apakah kamu mengenal Kaisar kuno Tuo She? Raja Naga Emas baru saja mendatangi mereka berdua, dan segera berkata kepada Xiao Xuan, nadanya cukup tenang, tanpa sedikit pun kesombongan. Jika bukan karena Xiao Xuan ini, yang juga merupakan anggota keluarga Xiao, saya khawatir Raja Naga Emas tidak akan malas. Bagaimanapun, Raja Naga Emas juga memiliki harga dirinya. Kaisar Tuo She adalah anggota klan kuno, dan dia juga Kaisar Dou terakhir di Jalan Douqi, kenang Xiao Xuan. Aku bisa dianggap sebagai teman hidup dan mati dengan Kaisar Tuo She, jadi kamu memanggilku Raja Naga Emas. Nama manusiamu benar-benar merepotkan. Setelah Raja Naga Emas selesai berbicara, dia tidak lupa untuk mengeluh. Raja Naga Emas Senior, ketika Xiao Xuan mendengar kata-kata itu, dia juga membungkuk dan memberi hormat. Apa yang baru saja kau katakan tidak salah. Orang-orang kuat dari klan Xiao milikmu di benua Doudi seharusnya disegel, dan bahkan kekuatan garis keturunan telah disegel, jadi garis keturunan Doudi di tubuhmu akan tiba-tiba turun. Tetapi demi hubungan baikku denganmu klan Xiao, aku dapat memberitahumu bahwa mungkin tidak lebih dari 10 orang di dunia 1000 besar ini yang berani menyegel seluruh klan Xiao, dan ke-10 orang ini semuanya adalah yang paling puncak di dunia 1000 besar ini. Ada, kata Raja Naga Emas. Ini, Xiao Yan dan Xiao Xuan mendengar sedikit keraguan di pupil mereka. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang itu, darah klan terhubung,
dan aku akan menyelesaikan masalah ini suatu hari nanti. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sedikit getir. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Sekutu dan koneksi keluarga Xiao di seluruh dunia dakian berada di luar imajinasimu. Mungkin di masa depan kamu akan berhubungan dengan tingkat kekuatan tertentu, tetapi sekarang kamu terlalu lemah, dan kamu masih terlalu lemah. Masih jauh dari waktu untuk menghubungi kontak-kontak ini. Raja Naga Emas Zaidu berkata. Petik 2. Paman, ada apa? Xiao Yan sedikit terkejut. Xiao Yan tahu bahwa pamannya, Raja Naga Emas, pasti tahu beberapa rahasia yang tidak diketahuinya, dan dia tidak memberitahunya untuk waktu yang lama, tetapi mengapa dia tiba-tiba mengatakan begitu banyak setelah leluhurnya Xiao Xuan dibangkitkan? Beberapa firasat buruk muncul di hati Xiao Yan. Aku sudah diajari. Mendengarkan Raja Naga Emas terus berbicara, Xiao Yan dan Xiao Xuan tidak menyela dan membiarkannya berbicara. Pertemuan itu berlangsung selama beberapa jam sebelum Raja Naga Emas selesai berbicara perlahan. Ternyata ada begitu banyak hal yang tidak jelas. Xiao Xuan mengangguk. Melalui percakapan tadi, dia juga memperoleh pemahaman baru tentang Raja Naga Emas dan dunia yang hebat ini. Yanzi kecil, sudah waktunya untuk pergi. Setelah beberapa saat, Raja Naga Emas berkata dengan suara yang dalam. Paman Si, kemana kamu pergi? Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Aku merasakan bahwa salah satu anggota klan Xiaomu sedang diburu dan dibunuh, dan aku harus pergi dan menyelamatkannya. Kata Raja Naga Emas. Kemana? Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseri-seri ketika dia mendengar kata-kata itu. Orang-orang klan Xiao di benua Doudi mungkin tahu banyak. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Itu di tepi Suan Tian-Tian, kata Raja Naga Emas. Jangan khawatir, aku akan membawamu bersamaku kali ini. Raja Naga Emas berkata tanpa menyembunyikan apapun. Tetapi sebelum itu, biarkan para murid memurnikan tubuhmu untukmu. Xiao Yan merasa sedikit enggan, tetapi dia juga tahu bahwa Raja Naga Emas memiliki hal-hal lain yang harus ditangani, dan dia masih jauh dari titik itu. Berkeliaran sendirian mungkin tidak baik untuk dirinya sendiri. Memurnikan tubuh. Raja Naga Emas menatap Xiao Xuan yang berada di sampingnya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi ragu. Paman Master, keraguan Raja Naga Emas secara alami ditemukan oleh Xiao Yan. Sebagai klan naga, aku sedikit berbeda dari kalian manusia. Raja Naga Emas berpikir sejenak, tetapi dia tetap berkata, bukan untuk hal lain, tetapi untuk hati Xiao Yan. Setelah Raja Naga Emas mengatakan ini, Xiao Yan sepertinya mengingat sesuatu. Naga melahirkan 9 putra, yang masing-masing berbeda. Dalam semua jenis legenda, Raja Naga Emas mewarisi garis keturunan Dewa Naga yang paling murni, dan juga merupakan eksistensi yang paling dekat dengan Dewa Naga dalam hal kekuatan. Raja Naga Emas dikenal karena kekuatan dan kesombongannya. Aku adalah Raja Naga Emas, dan aku memiliki kekuatan dan keterampilan fisik yang ekstrim, jadi metode kebangkitan dari manusiamu ini mungkin tidak berguna bagiku. Raja Naga Emas tersenyum. Meskipun metode kebangkitan manusia normal juga layak, Raja Naga Emas jelas tidak seperti ini. Bagaimana mungkin aku melupakan ini? Xiao Yan segera menepuk kepalanya dan memarahi dirinya sendiri secara diam-diam ketika mendengar ini. Raja Naga Emas adalah Raja Klan Naga. Jika dia dibangkitkan dengan metode kebangkitan manusia normal, kekuatannya akan sangat berkurang, dan itu juga akan memengaruhi bakatnya di masa depan. Raja Naga Emas dikenal karena kekuatan dan keterampilan fisiknya yang luar biasa. Jika dia dibangkitkan seperti ini, kekuatannya akan sangat berkurang. Jangan khawatir, dengan jejak kekuatan jiwa ini, selama aku mendapatkan sesuatu, aku secara alami akan memadatkan kembali tubuhku. Raja Naga Emas tampaknya melihat kekhawatiran Xiao Yan dan segera berbicara. Apa? Xiao Yan bertanya segera setelah mendengar suara Raja Naga Emas. Orang-orang ini adalah orang-orang yang menyelamatkan keluarga Xiao kali ini. Aku akan meninggalkanmu untuk mendapatkan mereka kembali. Dan hal-hal ini melibatkan terlalu banyak ruang lingkup untukmu sekarang. Raja Naga Emas berkata sedikit. Paman, jangan khawatir, aku tahu. Meskipun Xiao Yan berkata demikian, tetapi hatinya kurang lebih tidak nyaman. Anak muda gelombang jangan berkecil hati. Bakatmu, bahkan Kaisar kuno Tuoshe tidak dapat menandinginya. Aku punya firasat bahwa lain kali kita bertemu, anakmu pasti akan mengejutkanku.
Raja Naga Emas tersenyum. Paman, para senior klan Xiao dan guru Kaisar kuno Tuoshe seharusnya tidak binasa. Xiao Yan bertanya dengan ragu-ragu. Tidak, Raja Naga Emas ragu-ragu sejenak, tetapi tetap berkata, itu bagus. Sebelum perang dunia berikutnya tiba, aku akan bekerja keras untuk berkultivasi, dan pada saat yang sama, aku akan mencoba yang terbaik untuk membunuh orang-orang jahat di luar wilayah. Xiao Yan tetap memutuskan untuk berkata, meskipun dia tidak tahu seberapa besar hari itu, tetapi dia bisa melakukan yang terbaik untuk melakukan yang terbaik. Kekuatan juga bagus, ya, tetapi kali ini, untuk menyelamatkan orang-orang Xiao, kami masih membutuhkanmu untuk pergi bersama kami. Jika perlu, aku juga dapat meminjammu. Dan setelah aku menyelamatkan orang-orang Xiao, aku akan pergi dari sini dan membawa leluhurmu bersamaku, kata Raja Naga Emas. Tidak masalah. Ngomong-ngomong, Paman, kamu bisa menerima ibu dari pohon Bodhi Peri. Xiao Yan setuju, dan kemudian melemparkan ibu dari pohon Bodhi Peri langsung ke Raja Naga Emas. Raja Naga Emas tidak ragu-ragu, ia langsung menerima ibu pohon Bodhi Peri, lalu menatap Xiao Yan dan tersenyum puas. Perpisahan adalah untuk reuni yang lebih baik, dan Xiao Yan tampaknya tahu bahwa kepergian pamannya kali ini tampaknya akan menimbulkan sesuatu yang menggemparkan. Dengan ibu pohon Bodhi Peri, aku dapat memulihkan kekuatan jiwaku di puncak, dan aku akan siap untuk kebangkitan sejatiku di masa depan. Menerima ibu pohon Bodhi Peri, Raja Naga Emas tersenyum. Adapun Xiao Xuan, sejak Raja Naga Emas dan Xiao Yan mulai berbicara, dia tidak bersuara. Salah satunya adalah untuk berkenalan dengan tubuh barunya sesegera mungkin, dan yang lainnya adalah untuk mendengarkan percakapan antara Xiao Yan dan Raja Naga Emas. Ketika Xiao Xuan berada di benua Douqi, dia samar-samar mendengar tentang Raja Naga Emas. Klan naga berada di benua Douqi, dan satu-satunya garis keturunan yang cukup murni adalah naga kuno Taixu, tetapi bahkan garis keturunan naga kuno Taixu terlalu jauh dari Dewa Naga. Keluarga naga yang benar-benar memiliki garis keturunan yang paling dekat dengan Dewa Naga adalah anak naga 9A. Di antara 9 putra naga, Raja Naga Emas adalah yang paling kuat. Hei, ayo kita bertemu dengan murid dan murid. Karena orang tua dari Kaisar Tuoshe itu memberimu semua Fenjue, aku tidak bisa mengabaikanmu. Setelah beberapa saat, Raja Naga Emas tiba-tiba tertawa. Karena dia akan pergi, dia tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Bagaimanapun, masalah klan Xiao terlalu besar, jika bukan karena Xiao Yan memberikan beberapa cara untuk menyelamatkan nyawa, Raja Naga Emas tidak akan merasa lega. Hehe, awalnya, Xiao Yan masih sedikit tertekan, tetapi pada saat ini, wajahnya tiba-tiba menjadi cerah. Dengan kekuatan setingkat Raja Naga Emas, barang-barang yang dia keluarkan mungkin akan sebanding dengan harga yang sangat tinggi. Aku tidak tahu Sishu, kata Xiao Yan sambil menyeringai. Meskipun kebugaran fisikmu bagus, dibandingkan dengan diriku yang sebenarnya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan diriku yang sebenarnya. Raja Naga Emas berkata dengan ringan, tetapi kebanggaan dalam suaranya sama sekali tidak disembunyikan. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia merasa lega. Bagaimanapun, orang kuat seperti Raja Naga Emas, meskipun dia belum pernah melihat masa puncaknya, tahu betapa kuatnya dia tanpa berpikir. Mengenai cara menyerang, aku melihat bahwa kamu tidak kalah dariku, jadi setelah memikirkannya, aku akan memberimu benda ini. Kata Raja Naga Emas. Begitu Raja Naga Emas selesai berbicara, sekelompok cahaya perlahan muncul di antara alis hantu itu dan diselimuti oleh sinar cahaya kemasan. Dengan munculnya cahaya kemasan ini, Xiao Yan hanya merasakan bahwa kekuatan jiwanya sedang dalam keadaan tidak sadar. Ini adalah, Xiao Yan menatap gulungan emas itu, lalu berkata perlahan. Dari perasaan pertama, Xiao Yan tahu bahwa gulungan emas ini benar-benar harta yang paling berharga. Itu sebenarnya adalah 9 transformasi Dewa Naga. Orang ini, Raja Naga Emas, ternyata sangat peduli dengan anak ini. 9 transformasi Dewa Naga adalah keterampilan bela diri teratas dari klan naga. Bahkan jika itu sama kuatnya dengan Raja Naga Emas, itu hanya dikultivasikan hingga puncak transformasi ke-8 Dewa Naga. Tetapi meskipun begitu, setelah Raja Naga Emas melakukan 9 transformasi Dewa Naga, kekuatannya sangat dekat dengan Dewa Perang. Dia biasa membunuh banyak ras jahat dari luar wilayah. Pada saat ini, pemakan jiwa yang tersembunyi di tubuh Xiao Yan tidak tahan lagi. Kata Live,
Petik 2. 9 Transformasi Dewa Naga. Raja Naga Emas berkata dengan ringan, dan kemudian melemparkan gulungan emas langsung ke Xiaoyan. 9 Transformasi Dewa Naga. 4 karakter emas yang mengejutkan perlahan muncul di gulungan emas yang unik. 9. Transformasi Dewa Naga. Bahkan aku tidak tahu peringkat spesifik dari benda ini, tetapi menurut perkiraanku, setidaknya itu berstatus dewa. 9 Transformasi Dewa Naga adalah keterampilan Dewa Naga generasi pertama yang terkenal. Dengan peningkatan 9 Transformasi Dewa Naga, saya khawatir tidak akan takut menghadapi pembangkit tenaga listrik puncak Dosian yang sebenarnya. Raja Naga Emas tampak melayang di depan Xiaoyan. Gulungan emas itu berkata perlahan, "Dewa Naga, tidak diragukan lagi bahwa siapapun yang dapat mengklaim sebagai dewa adalah dewa pertempuran. Dan saya khawatir 9 perubahan adalah keterampilan Dewa Naga generasi pertama yang terkenal. Saya khawatir hanya orang-orang yang telah mempraktikkannya yang tahu kengeriannya. Paman Si, hadiah ini terlalu besar untuk saya terima." Meskipun hati Xiaoyan panas, menghadapi godaan yang begitu memikat, dia menolaknya. Melalui beberapa informasi yang tidak jelas, Xiaoyan mengetahui hubungan rumit di antara klan naga. Naga telah menjadi eksistensi yang membanggakan sejak zaman kuno, dan 9 transformasi Dewa Naga ini mungkin adalah keterampilan bertarung paling kuat di antara klan naga. Raja Naga Emas memberikan hadiah yang begitu besar, dan Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Jangan khawatir, klan naga adalah yang memiliki keputusan akhir. Dan 9 transformasi Dewa Naga terlalu berharga. Dalam gulungan ini, hanya 5 transformasi pertama yang dicatat. Sedangkan untuk 4 transformasi terakhir, bahkan sebagai Raja Klan Naga, dia tidak dapat mengeluarkannya, kata Raja Naga Emas. Terima kasih, Paman Si. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan memberikan hadiah besar kepada Raja Naga Emas, lalu dengan lembut mengambil gulungan emas itu. Begitu gulungan emas itu dimulai, kekuatan kekerasan yang sangat kuat muncul, tetapi Xiaoyan bukan seorang vegetarian, jadi dia dapat dengan mudah menekannya. Meskipun benda ini hanya memiliki 5 perubahan pertama, itu sudah cukup bagimu untuk berkultivasi ke tingkat petarung abadi bintang 3, tetapi ingat, lakukan apa yang kau bisa. Raja Naga Emas tidak lupa memberi instruksi. Petik 2. Murid, tuliskan saja. Xiaoyan berkata dengan hormat, dan segera menyimpan 9 perubahan Dewa Naga. Pada saat ini, dia jelas tidak memiliki persyaratan untuk berkultivasi. Jika kau ingin mengolah 9 transformasi Dewa Naga, itu tidak ada hubungannya dengan kekuatanmu. Aku telah menyiapkan resep untukmu. Kumpulkan isinya dalam bak obat dan tingkatkan kebugaran fisikmu sebelum kau dapat berkultivasi. Raja Naga Emas menasihati dengan keras. Guru, apakah 9 transformasi Dewa Naga ini keterampilan bertarung atau seni bela diri? Xiaoyan mengangguk berat ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia masih memiliki pertanyaan di dalam hatinya. Hei, 9 transformasi Dewa Naga, yaitu meningkatkan diri melalui beberapa kekuatan khusus, dapat dikatakan sebagai teknik bertarung yang menggabungkan serangan dan pertahanan, dapat juga dikatakan sebagai teknik latihan, dan dapat dikatakan sebagai teknik penempaan tubuh. Gelombang www.novelhal.com. Gelombang Raja Naga Emas berkata dengan sangat misterius. Tetapi kamu harus ingat satu hal, 9 perubahan Dewa Naga, jangan perlihatkan kepada orang lain kecuali jika benar-benar diperlukan. 9 transformasi Dewa Naga mungkin hanya seberharga Feng Jue. Jika ada orang jahat yang mengetahuinya, aku khawatir kau. Raja Naga Emas tidak lupa untuk memberi instruksi kepadanya. Murid itu menuliskannya. Xiaoyan secara alami mengetahui betapa berharganya Feng Jue dan 9 transformasi Dewa Naga di dalam tubuhnya, jadi tidak mungkin untuk mempengaruhi pasar. Namun, Xiaoyan sedikit terkejut. 9 transformasi Dewa Naga sudah dapat dianggap sebagai keterampilan bertarung tingkat dewa, tetapi Feng Jue sebenarnya lebih kuat daripada 9 transformasi Dewa Naga, yang tidak dapat dihindari. Paman, leluhurku juga akan pergi bersamamu. Setelah Xiaoyan dan Raja Naga Emas menunggu, Xiaoyan menyerang dan mendatangi Xiao Xuan dan berkata, kekuatannya terlalu lemah, dan dia tidak tahu banyak tentang dunia. Menurut apa yang kau katakan sebelumnya, orang ini memiliki bakat yang bagus. Jika aku membawanya ke suatu tempat, itu seharusnya dapat mempercepat kultivasinya. Raja Naga Emas berkata dengan sungguh-sungguh. Junior patuh. Xiao Xuan secara alami adalah orang yang cerdas, meskipun dia hanya mengetahui beberapa aturan dunia ini,
tetapi mengikuti Raja Naga Emas, pasti ada daging untuk dimakan, dan untuk beberapa alasan, Xiao Xuan tampaknya berasal dari keanggotaan klan yang ditinggalkan oleh para leluhur keluarga Xiao, disebutkan dengan samar. Dahulu kala ada suatu hal yang sangat besar, dengan beberapa cahaya emas dan kekuatan tak terbatas. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Untuk sahabat karib keluargaku, kenangan singkat itu terngiang-ngiang di benak Xiao Xuan, dan apa yang dikatakan klan ini, jika Xiao Xuan mengharapkannya baik, seharusnya adalah Raja Naga Emas. Senior adalah teman dekat klan kita, dan tentu saja aku bersedia untuk mengikutinya. Xiao Xuan berkata sambil tersenyum lebar. Ya, kau berkemaslah, dan sekarang sudah hampir waktunya untuk meninggalkan paviliun Fenxiang. Aku harap kau bisa bergegas ke sekte untuk mencoba mendapatkan anak ini kembali. Raja Naga Emas berkata dengan malas, dan segera menghilang. Dasar bocah. Melihat Raja Naga Emas tenggelam dalam cincin penerimaan Xiao Yan, Xiao Xuan menepuk bahu Xiao Yan dengan tangan besar dan berkata sambil tersenyum. Leluhur, kau telah menderita. Xiao Yan juga tersenyum. Xiao Yan cukup menghormati Xiao Xuan. Belum lagi Tianhuo San Xuan adalah keterampilan bertarung yang diciptakannya, dan Xiao Xuan dapat menekan 3 api yang berbeda dengan kekuatannya sendiri, berkultivasi hingga mencapai puncak Douseng bintang 9, ditambah serangkaian bantuan untuk dirinya sendiri nanti, dan seterusnya, tentu saja merupakan rasa hormat. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Jika keluarga Xiao memiliki generasi muda sepertimu, aku yakin keluarga Xiao akan mendapatkan kembali puncak mereka di benua ini. Meskipun Xiao Xuan samar-samar menebak apa yang dikatakan Raja Naga Emas tadi, dia tetap tertawa, jelas karena Xiao Yan cukup percaya diri. Leluhur, ayo pergi dulu, aku akan keluar dan menyapa Master Pavilion, saatnya pergi. Kata Xiao Yan, dan segera merapikan ruang pelatihan, lalu membawa Xiao Xuan langsung keluar. Kakak laki-laki benar-benar tiran, sudah lama sejak aku pergi. Wuzu tetap di dalam, dan Xiao Yi melihat ke tempat Xiao Yan sedikit mundur dan berkata. Sudah lama sejak dan Lei sebelumnya. Pada bulan Januari, saya khawatir sudah waktunya untuk kompetisi sekte. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada paviliun Fenxiang dalam kompetisi sekte ini. Mu Feng sedikit sedih di matanya. Bagaimana Anda mengatakan ini? Xiao Yi langsung bingung ketika mendengar kata-kata itu, dan segera membuka mulutnya. Anda tidak tahu, ada banyak harta karun di tempat-tempat di mana sekte bersaing, jadi. Setiap kompetisi sekte, banyak sekte akan mengirim ratusan murid luar biasa dari sekte tersebut, tetapi setelah setiap kompetisi, sangat sedikit yang dapat kembali dengan selamat. Dan paviliun dupa pembakaran bahkan lebih dibesar-besarkan. Saya ingat bahwa paviliun Fenxiang mengirim 500 murid beberapa kali sebelumnya. Di antara mereka, puluhan murid adalah murid terbaik dari 3 kuil surga, bumi dan manusia, dan kekuatan mereka telah mencapai Kaisar Petarung Bintang. 7. Tetapi setelah berpartisipasi dalam kompetisi sekte, mereka benar-benar musnah. Kata Mu Feng. Seluruh pasukan musnah. Bagaimana mungkin? Ketika Xiao Yi mendengar ini, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Meskipun persaingan sekte agak seperti pertarungan hidup dan mati, adalah mungkin untuk menghancurkan seluruh sekte dengan hampir 500 murid yang luar biasa. Saya khawatir sekte lain di seluruh Suantian-Santian tidak dapat melakukannya. Situasi spesifiknya, saya tidak tahu. Itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Tetapi saya ingat saat itu, Fen Tian langsung marah, dan dia tidak ragu untuk menghabiskan kekuatannya sendiri untuk datang ke tempat sekte tersebut berkompetisi, dan sepertinya dia telah menemukan jejak bukti yang terkait dengan keluarga kerajaan Xuanling. Setelah kembali, dia marah dan tidak peduli dengan paviliun dupa pembakaran miliknya sendiri. Identitas pemilik paviliun dan kekuatan di balik keluarga kerajaan Xuanling secara langsung membunuh keluarga kerajaan Xuanling 3 kali, jika bukan karena 7 dewa pertempuran dari 9 sekte super pada saat yang sama, saya khawatir keluarga kerajaan Xuanling sudah lama tidak ada lagi. Meski begitu, 3 pembunuhan terhadap keluarga kerajaan Xuanling membawa dampak yang menghancurkan bagi keluarga kerajaan Xuanling, menewaskan banyak murid dan tetua mereka, dan sangat melukai vitalitas mereka. Kata Mu Feng, bagaimana Fen Tian ini bisa membunuh keluarga kerajaan Xuanling 3 kali? Xiao Yi bingung, namun, Xiao Yi agak dikagumi. Saat itu,
Fan Tian tidak diragukan lagi telah mengambil posisi sebagai Master Pavilion Fanxiang. Orang yang sangat kuat seperti itu dapat membunuh keluarga kerajaan Xuanling secara langsung tanpa mempedulikan wajahnya, yang menunjukkan betapa kuat dan dalamnya kebenciannya. Yang pertama seharusnya untuk Qian Qi. Sedangkan untuk dua kali sisanya, tampaknya untuk satu-satunya murid Master Pavilion, Yin Tong. Kata Mu Feng, sepertinya kali ini kompetisi sekte, beberapa orang menontonnya. Kata Xiao Yi perlahan, lalu berhenti bicara. Semoga kali ini kita bisa mengalihkan bahaya kita. Setelah Mu Feng selesai berbicara, tepat saat dia hendak kembali ke rumah, dia melihat dua sosok berjalan ke arah mereka. Xiao Yan, Mu Feng berkata dengan ragu-ragu, tetapi yang membuat Mu Feng bingung adalah ada seorang pria di samping Xiao Yan. Aura pria itu tampaknya hanya Dou di bintang 6, tetapi Mu Feng melihat perbedaan dari keduanya. Berbagi napas yang sama, kakak, melihat Xiao Yan meninggalkan bea cukai, Xiao Yi segera berlari dan memanggil, tetapi matanya menatap Xiao Xuan dengan waspada. Leluhur Xiao Xuan, aku yakin kamu pernah melihatnya sebelumnya. Xiao Yan berkata dengan ringan kepada Xiao Yi. Xiao Xuan, ketika Xiao Yi mendengar kata-kata itu, dia secara alami mengingat leluhur klan Xiao di makam surgawi benua Doqi. Ada banyak aura yang familiar di tubuh orang ini. Xiao Xuan tertawa. Itu wajar, bagaimanapun juga, dia adalah peri api yang menggabungkan 23 jenis api yang berbeda, kata Xiao Yan. 23 jenis api yang berbeda. Xiao Xuan mendengar kata-kata itu, ekspresinya menjadi jelek. Memikirkan kekuatan puncak Douseng bintang 9, sangat sulit untuk menekan 3 api yang berbeda, dan keturunanku benar-benar bergabung dengan 23 api yang berbeda. Ngomong-ngomong, Mu Feng, berapa lama sampai kompetisi sekte? Xiao Yan tiba-tiba bertanya. Seharusnya masih ada 1 bulan lagi, kenapa kamu ingin keluar? Mu Feng sepertinya melihat pikiran batin Xiao Yan, dan segera berbicara. Ada sesuatu yang mendesak yang perlu ditangani. Kata Xiao Yan, kakak, aku akan pergi bersamamu. Kata Xiao Yi, kamu tinggal saja di sini, aku akan kembali sebelum kompetisi. Sekte, kata Xiao Yan, leluhur, tunggu aku di sini dulu, dan aku akan pergi dan menyapa Master Pavilion. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia menempatkan Xiao Xuan di kediaman Wuzu, dan kemudian berjalan menuju kediaman Fan Tian. Dan Xiao Xuan sangat tertarik pada Xiao Yi, dan dia berbicara dengan sangat tertarik. Dong dong dong, di puncak paviliun pembakaran dupa, di luar rumah kayu yang tenang, terdengar ketukan pelan di pintu. Masuklah, suara lembut dan lapar terdengar. Kepala paviliun, Xiao Yan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk gelombang dan langsung berkata, apakah Anda berhasil memurnikan pil obat? Fan Tian tidak terlalu terkejut saat melihat bahwa pengunjung itu adalah Xiao Yan. Yah, berhasil, tetapi ada satu hal lagi yang memerlukan persetujuan dari kepala paviliun. Xiao Yan berkata dengan lembut, katakan padaku, ada apa? Jika memungkinkan, aku bisa memberimu beberapa hak istimewa. Fan Tian sedang duduk di ruang belajar rumah kayu sambil melihat sebuah buku kuno dan berkata, saya memiliki sesuatu yang mendesak, dan saya harus meninggalkan paviliun Fanxiang untuk sementara waktu. Xiao Yan mengucapkan kata demi kata. Kaca, suara Xiao Yan baru saja selesai berbicara, ekspresi Fan Tian juga menjadi jelek, dan gulungan kayu yang sangat berharga di tangannya langsung berubah menjadi bubuk oleh kekuatan yang kuat. Apa yang kamu katakan? Fan Tian sedikit kesal, dan langsung mengerahkan kekuatan bertarung para dewa, mencoba menaklukkan Xiao Yan. Aku, sedikit, mendesak, aku harus pergi sebentar. Bahkan dalam menghadapi tekanan kuat Fan Tian, Xiao Yan berkata-kata demi kata. Tidak mungkin, sekarang saatnya untuk kompetisi sekte. Jika kau melarikan diri, di mana aku bisa menemukan perwakilan untuk membawa kita ke paviliun Fanxiang? Fan Tian langsung mengambil kembali kekuatannya dan menolak. Jika aku dapat membantumu, Master Pavilion, untuk memecahkan misteri kejatuhan Yin Tong dan memenangkan kejuaraan dalam kompetisi sekte ini. Apakah ini mungkin? Xiao Yan menyelesaikan kalimatnya, menatap Fan Tian dengan senyum di wajahnya. Anda bisa mendapatkan koin awal dengan memilih tiket bulanan, jangan lupa. Ada juga 2 bos yang lapar yang akan memberi Anda hadiah, dan saya akan menambahkan lebih banyak pembaruan untuk Anda bulan depan. Jika aku dapat membantumu, Master Pavilion,
untuk memecahkan misteri kejatuhan Yin Tong dan memenangkan kejuaraan dalam kompetisi sekte ini. Apakah ini mungkin? Awalnya, Fan Tian masih marah, tetapi ketika dia mendengar Xiao Yan mengatakan ini, ekspresinya menjadi aneh. Kau yakin? Saat berikutnya, kebingungan muncul di pupil Fan Tian, lalu dia memunggungi Xiao Yan dan berkata dengan lembut. Aku mendengar beberapa hal tentang kompetisi sekte dan kakak senior Yin Tong sebelumnya. Jika kau yakin, kau seharusnya mendapat nilai 5 atau 5. Xiao Yan tidak berani menjamin. Petik 2. Sebenarnya, jika kau tidak memberitahuku, kali ini aku akan membiarkanmu menyelidiki kebenarannya. Ini juga merupakan keinginan lama dari seorang masterku, karena meskipun Yin Tong telah meninggal selama bertahun-tahun, bagaimana tepatnya dia meninggal, aku masih dalam kegelapan. Ini juga merupakan permintaan pribadi untuk bantuanmu. Apakah berhasil atau tidak, aku Fan Tian berutang budi padamu. Fan Tian berkata, murid itu tentu akan berusaha sebaik mungkin. Xiao Yan berkata, tetapi aku harus mengingatkanmu bahwa tempat di mana sekte itu bertanding sangatlah aneh. Bahkan jika aku mendarat di sana, aku tidak menemukan apapun. Kata Fan Tian, ketua pavilion, jangan khawatir, aku membawa api suci bersamaku. Xiao Yan melihat kekhawatiran Fan Tian dan berkata, ini hanya satu hal. Kali ini, jika memungkinkan, bunuh semua murid keluarga kerajaan Xuanling. Perseteruan antara kedua sekte kita sudah lama tidak dapat diubah lagi. Kata Fan Tian, yah, aku sudah punya rencana ini sejak lama. Jawab Xiao Yan, aku tahu kau punya banyak rahasia, tetapi kami tidak peduli dengan rahasia-rahasia itu di pavilion Fan Xiang. Bagaimanapun, orang suci seperti Yan Qi dapat menjadi tetua tertinggi pavilion Fan Xiang kami. Jadi aku hanya ingin memberitahumu bahwa apapun yang kau lakukan, selama kau masih menjadi orang pavilion Fan Xiangku selama 1 hari, maka pavilion Fan Xiang akan selalu mendukungmu. Kata Fan Tian, ketua pavilion, aku tahu, aku akan kembali sebelum kompetisi sekte dimulai. Dan kali ini, aku akan membiarkan keluarga kerajaan Xuanling menyelesaikan semua keluhan sebelumnya. Xiao Yan mengucapkan kata demi kata, suaranya penuh dengan niat membunuh yang mengejutkan. Ayo pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Fan Tian tersenyum ketika mendengar ini. Murid pensiun, Xiao Yan mengundurkan diri dengan hormat, dan kemudian menutup ruangan. Biarkan saja dia melarikan diri seperti itu. Meskipun anak ini memiliki temperamen dan kekuatan yang baik, dia tidak akan mundur dalam menghadapi formasi besar keluarga kerajaan Xuanling. Yan Qi di samping tampak sedikit dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Yan Qi tentu saja memiliki prasangka buruk terhadap Xiao Yan. Lagi pula, jika dia bisa membodohi adiknya, bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang yang sederhana? Hehe, meskipun anak ini telah melihat kekuatan besar dalam keluarga kerajaan Xuanling, aku tidak berpikir dia akan mundur karena ini. Aku khawatir aku perlu melakukan beberapa hal penting ketika aku mendekati kompetisi sekte dan meninggalkan pavilion Fan Xiang. Fan Tian tampaknya melihat melalui Xiao Yan. Apa hal yang paling penting? Apalagi yang bisa lebih penting daripada kompetisi sekte? Kata Yan Qi, hutan kematian di daerah paling pinggiran Xuantian San sangat tidak stabil. Tampaknya ada bau klan Xiao yang sangat samar. Fan Tian berkata perlahan, klan Xiao, bukankah mereka menghilang? Mengapa mereka muncul lagi? Xiao Yan, mungkinkah mereka? Yan Qi juga bergumam di mulutnya, dan kemudian pandangannya tentang Xiao Yan berubah 180 derajat. Diam, masalah ini tidak boleh dipublikasikan. Fan Tian mengatakan sesuatu, dan kemudian keduanya berhenti berbicara. Namun, Yan Qi sangat terkejut. Jika Xiao Yan benar-benar orang yang memiliki kekuatan itu, saya khawatir dia akan mencapai terlalu banyak hal di masa depan dan memiliki terlalu banyak hal di pundaknya. Ayo pergi. Xiao Yan kembali ke kediaman 5 bambu dan membawa Xiao Xuan menuju ke suatu tempat. Dia hanya mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Yimu Feng dan meninggalkan pavilion pembakaran dupa dengan tenang. Paman, kemana kita akan pergi sekarang? Setelah meninggalkan pavilion Fan Xiang, Xiao Yan memberanikan diri untuk berkomunikasi dengan pamannya. Saya tidak menyangka orang ini Fan Tian berhasil menembus Dosian Bintang 2. Mengenai orang itu Yan Qi, saya akan menemuimu lagi saat saya memiliki kesempatan. Raja Naga Emas melihat ke pavilion Fan Xiang dan berkata, selanjutnya, mari kita pergi ke tepi benua Xuanling terlebih dahulu, kata Raja Naga Emas.
Tepi, Xiao Yan dan Xiao Xuan saling memandang. Ini adalah Xuan San San San, pusat benua Xuanling. Jika Anda pergi dari sini ke tepi, saya khawatir akan memakan waktu sebulan hanya untuk bepergian, belum lagi menyelamatkan orang. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Apa yang Anda lihat dari saya? Saya tidak mengatakan bahwa saya berjalan dengan kaki saya. Raja Naga Emas tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata kepada Xiao Yan dan keduanya. Paman Si, jangan pedulikan, sangat penting untuk menyelamatkan orang-orang dari klan. Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Ambillah. Raja Naga Emas mendengarkan Xiao Yan, dan tanpa berbicara omong kosong, dia langsung mengeluarkan gulungan dari cincin koleksi. Pada gulungan itu, kekuatan ruang angkasa yang luar biasa menyilaukan perlahan-lahan lahir, dan gulungan itu berwarna kuning dan terbuat dari kulit domba. Hal yang baik, gulungan teleportasi ruang angkasa jarak jauh. Ketika Xiao Yan melihat benda ini, matanya secara alami bersinar. Benda ini hanya bisa dibuat oleh ahli formasi pertempuran atau orang kuat dengan atribut ruang angkasa, dan pembuatan benda ini cukup rumit, bahkan jika itu adalah Zujin, cukup sulit untuk membuatnya. Jangan bicara omong kosong, ayo pergi, aku bisa merasakan bahwa orang dari keluarga Xiao tampaknya tidak akan bertahan lama. Raja Naga Emas meledak, kekuatan darah di Xiao Yan dan Xiao Xuan tiba-tiba sedikit mendidih, dan perasaan itu seolah-olah kekuatan darah yang telah hilang selama bertahun-tahun sedang mendidih. Pergi, teriak Xiao Yan gelombang dan kemudian prasasti inti gerakan ilahi kehidupan Dini Gongwan dalam tubuh dengan cepat berputar, dan kemudian kekuatan spiritual yang mempesona mengalir keluar, langsung merobek gulungan susunan teleportasi ruang angkasa. Saat berikutnya, sebuah pintu cahaya berukuran sekitar beberapa lusin meter muncul tepat di depan mereka bertiga, dan mereka bertiga tidak ragu-ragu, mereka langsung melangkah ke pintu cahaya dan langsung membanjirinya. Pada saat yang sama, pintu cahaya tertutup seketika, dan ketika Du muncul, itu sudah muncul di tepi benua Xuanling. Ketika Xiao Yan pertama kali datang ke benua Xuanling, itu bukanlah yang paling pinggiran. Pinggiran paling jauh dari benua Xuanling bahkan lebih terpencil dari keluarga Yue. Yahaha, kukuk, angin suram muncul, dan burung gagak aneh terbang di seluruh langit. Di ujung benua Xuanling, tempat ini dikendalikan oleh kegelapan sepanjang hari, dan angin suram mengalir di udara dengan napas yang menyilaukan. Hutan kematian, ini adalah pegunungan yang sangat besar. Baik itu bunga, pohon, atau binatang ajaib, pegunungan itu dipenuhi dengan kekuatan yang sangat ganas. Penuh dengan bahaya, itu adalah zona kematian yang diakui oleh seluruh benua Xuanling. Ada banyak hal aneh, dan dikatakan bahwa itu masih di antara beberapa medan perang kuat yang ditinggalkan oleh benua sungai darah dari alam hantu dan perang Xuantian. Pada saat ini, di hutan yang dikendalikan oleh kegelapan sepanjang hari ini, dua sosok mengejarku, yang tampaknya agak monoton. Hanya saja sosok itu sangat kurus, tetapi di dahi, ada pola kuno yang samar-samar yang persis sama dengan milik Xiao Yan.